to Funcast. Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya. Hari ini kita akan praktek belajar membuat teks narasi, yaitu cerpen. Untuk membuat cerpen, ada 5 langkah yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita ketahui. Apa sajakah itu? Simak dan perhatikan penjelasan berikut ini. Langkah pertama dalam membuat cerpen yaitu adalah menentukan ide. Nah, ide ini bisa muncul atau ide itu bisa kita kembangkan dari pengalaman pribadi, entah itu pengalaman yang menyedihkan atau yang menyenangkan, pengalaman berlibur atau pengalaman belajar, misal belajar online karena corona. Nah, itu bisa dijadikan cerita atau ide untuk membuat cerpen. Selanjutnya, pengalaman dari orang lain. Nah, pengalaman dari orang lain juga bisa kita tentukan untuk menjadi ide dalam membuat cerpen. Kan kita sering tuh ya curhat dengan teman kita atau tukar pikiran dengan teman kita. Nah, dari cerita-cerita mereka itu bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil ceritanya untuk dikembangkan menjadi cerpen. Selanjutnya, ide dalam membuat cerpen itu bisa kita dapatkan dengan cara renungan. Itu bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari atau fenomena-fenomena dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Selanjutnya, untuk menentukan ide dari teks cerpen juga, kita bisa mengembangkan imajinasi kita. Jadi, bukan hanya dalam bentuk real saja, tetapi ide untuk membuat cerpen itu bisa kita dapatkan dengan hayalan-hayalan kita atau imajinasi-imajinasi kita. Kalau misalnya kita sering menonton nih kartun-kartun, nah kebanyakan dari kartun-kartun itu tidak logis ya, dan cerita dari kartun tersebut itu berupa imajinasi. Nah, kita juga bisa mengembangkan imajinasi kita atau khayalan kita untuk dijadikan sebuah ide dalam membuat cerpen. Oke, itu tadi langkah pertama dalam membuat cerpen, yaitu menentukan ide. Selanjutnya, langkah kedua dalam membuat cerpen adalah membuat kerangka karangan. Nah, membuat kerangka karangan di sini berarti kita harus menentukan struktur-struktur dari teks narasi cerpen tersebut. Nah, struktur dari cerpen itu kan ada abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Untuk kali ini, dalam membuat kerangka karangan atau struktur dari cerpen tersebut, kita akan mengambil inti dari strukturnya saja, yaitu hanya 3, yakni orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Jadi untuk 3 ini sudah bisa mewakili struktur-struktur cerpen yang lain. Langkah ketiga untuk membuat cerpen yaitu adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerita. Nah, maksud mengembangkan kerangka menjadi sebuah cerita, contohnya misal tadi kerangka-kerangka atau struktur-struktur cerpen tersebut kita kembangkan lagi menjadi sebuah cerita yang utuh. Sudah disatukan menjadi sebuah cerita yang ada awalannya atau pendahuluannya, lalu ada pertengahannya, dan juga ada akhirnya. Selanjutnya, langkah keempat,
langkah keempat untuk membuat cerpen yaitu adalah memberikan judul. Nah, kenapa judul itu diberikan di akhir atau kita buat di akhir? Agar kita bisa menentukan judul yang menarik dari cerpen kita. Dan agar nanti saat cerpen kita sudah jadi, sudah beres, orang-orang tertarik untuk membaca cerpen kita karena judulnya itu menarik. Langkah terakhir untuk membuat cerpen adalah koreksi kembali cerpen yang sudah kita buat. Nah, kenapa kita harus mengkoreksi kembali cerpen yang sudah kita buat? Agar kita bisa melihat lagi dan agar kita bisa mengetahui apa kekurangan dari cerpen kita. Apakah ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam pengungkapan ceritanya, itu bisa kita perbaiki dalam langkah ini. Oke anandaku semua, itulah 5 langkah dalam membuat cerpen. Mudah bukan? Semoga penjelasan dari Ibu bisa difahami oleh teman-teman semua ya. Selanjutnya kegiatan kita yakni membuat cerpen. Langsung saja kita praktekkan. Let's do it!